Surah An-Nisa ayat Assalamualaikum 15 sampai warahmatullahi 21. wabarakatuh. Kita masuk pada surat An-Nisa ayat 15. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Artinya, perempuan yang melakukan perbuatan keji di sini adalah jina, baik sesama jenis ataupun dengan lain jenis. Kemudian, arti dari atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Jalan yang lain ini adalah didera dengan hukuman cambuk. Ayat 16. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Artinya, terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji diberi hukuman. Tetapi jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan, karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Artinya, mereka yang bertobat itu hanya pantas yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, bukan karena kesengajaan, bukan karena perbuatan berulang-ulang. Mereka hendaknya bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Ayat 18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Artinya, tidak ada pertobatan karena sudah melihat seseorang menemui ajalnya di antara mereka yang telah berbuat zina. Tetapi hendaklah pertobatan itu dilakukan dengan segera, secepatnya, seperti yang disampaikan ayat 17 tadi. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Asbabun Nuzul ayat 19. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada masa jahiliyah, jika ada seorang lelaki yang wafat, para walinya itu boleh menikahi atau menikahkan istrinya itu dengan orang lain. Para walinya itu lebih berhak atas istrinya daripada keluarga istrinya. Atas hal itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i. Arti ayat ini, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Menurut sebagian adat Arab jahiliyah, apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarga yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris, atau tidak dibolehkan menikah lagi. Jika seorang lelaki meninggal, tinggallah seorang istri. Istrinya ini boleh dinikahi oleh anaknya ataupun walinya, ataupun mereka lebih berhak untuk menikahkan seorang wanita tersebut ketimbang keluarga wanita tersebut. Ini adalah adat jahiliyah di bangsa Arab. Mereka mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Kalau pada masa ini seorang lelaki meninggal, tentu ia mempunyai wali, apakah itu orang tuanya, sang kakek, ataupun anaknya, tentu akan memelihara istri yang ditinggalkan tersebut. Tetapi apabila si kakek ataupun orang tua yang meninggal tersebut ataupun anaknya tidak ada, tentu wanita tersebut akan kembali pada keluarganya. Itulah yang menjadi kebiasaan pada masa ini.
karena sudah tidak ada lagi yang menjadi walinya ataupun yang melindunginya di pihak keluarga lelaki yang meninggalkannya. Ayat 20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Ayat 21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat ataupun ikatan pernikahan dari kamu. Asbabun nuzul ayat 20-21. Menurut Abu Asfa As-Salimi, masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan istri mereka terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ingat, jangan sekali-kali kamu mengambil harta mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu." Atas hal itu Allah menurunkan kedua ayat ini. Hadis riwayat Abu Ahmad. Pada masa jahiliyah, mereka apabila bercerai dengan istri mereka, mereka kembali mengambil mahar yang telah mereka berikan kepada istrinya tersebut. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ingat, jangan sekali-kali kamu mengambil harta yang telah kamu berikan kepada istrimu." Maka turunlah ayat 20 dan 21 ini sebagai pendukung atas perkataan Umar bin Khattab tersebut. Demikian akhir ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat Assalamualaikum 22 warahmatullahi sampai wabarakatuh. 28 Kita lanjut wanita pada yang surat boleh An-Nisa dinikahi. ayat 22 tentang wanita yang boleh dinikahi. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lalu yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Asbabun nuzul ayat 22. Seorang sahabat Ansor mengatakan bahwa ayat ini dan ayat berikutnya diturunkan berkenaan wafatnya Abu Qais bin Ashlat, sahabat Ansor yang soleh. Ia meninggalkan seorang istri. Tak lama anak-anaknya Qais ingin menikahi ibu tirinya, janda dari ayahnya. Ibu tiri Qais berkata, "Kau adalah anakku sendiri dan kau termasuk dalam kaum yang soleh." Kemudian janda Abu Qais itu mengadu kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Faryabi, dan Tabrani. Ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, maksudnya ibu susuan, saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Begitu juga saudara perempuan yang seibu susuan, ibu-ibu istrimu ataupun mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu ataupun menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 24. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Asbabun nuzul ayat 24. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang perempuan bersuami yang menjadi tawanan perang seorang lelaki muslim saat terjadi perang Autas. Perempuan itu tidak mau dicampuri lelaki itu, orang yang berhak atasnya sebagai tawanan perang, dengan alasan ia masih bersuami. Hal ini ditanyakan kaum muslimin kepada Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. 25. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka itu
adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga ataupun bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji dan zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan mereka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 26. Allah hendak menerapkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh. Dan dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 27. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Demikian akhir dari surat 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.